Jenis perselingkuhan yang umum terjadi. Perselingkuhan adalah pelanggaran kepercayaan dalam hubungan yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti emosional, fisik, virtual, atau situasional. Faktor utama penyebabnya seringkali melibatkan kurangnya komunikasi, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau ketidakpuasan dalam hubungan. Agar kamu lebih memahami tentang apa saja yang dapat dikatakan perselingkuhan, berikut beberapa jenis perselingkuhan yang umum sering terjadi dalam hubungan. 1. Perselingkuhan emosional. Perselingkuhan emosional adalah bentuk pengkhianatan dalam hubungan yang seringkali tidak disadari, tetapi memiliki dampak yang sangat mendalam. Hal ini terjadi ketika seseorang terlibat dalam hubungan emosional yang mendalam dengan orang lain selain pasangannya, seperti berbagi rahasia yang tidak dibagikan kepada pasangan, curhat berlebihan, atau membangun ikatan yang melebihi batas wajar atau ketergantungan emosional pada pihak ketiga. Meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik, perselingkuhan emosional dapat terasa lebih menyakitkan karena menyentuh aspek kepercayaan dan koneksi emosional yang menjadi fondasi hubungan. Seringkali, perselingkuhan ini terjadi akibat kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dalam hubungan utama, atau karena adanya keterbukaan yang tidak terkontrol dengan pihak ketiga. 2. Perselingkuhan fisik. Selingkuhan fisik adalah bentuk pengkhianatan dalam hubungan yang melibatkan kontak fisik atau hubungan intim dengan orang lain di luar pasangan. Jenis perselingkuhan ini sering dianggap paling menyakitkan karena melanggar batasan keintiman yang seharusnya eksklusif dalam hubungan bersama pasangan. Perselingkuhan fisik ini tidak hanya memengaruhi kepercayaan, tetapi juga menciptakan luka emosional yang mendalam bagi pasangan yang dikhianati karena menyentuh batasan intim dalam hubungan. 3. Perselingkuhan virtual, online. Perselingkuhan virtual, online, adalah bentuk pengkhianatan yang terjadi di dunia digital, seperti chatting mesra, sexting, atau aktivitas romantis seksual di media sosial dan aplikasi kencan. Meski tidak melibatkan kontak fisik, perselingkuhan jenis ini tetap dapat merusak hubungan karena menyentuh aspek emosional dan kepercayaan. Aktivitas seperti chatting mesra, sexting, atau berbagi foto intim dengan pihak ketiga seringkali dianggap tidak berbahaya, tetapi dampaknya bisa sangat signifikan. 4. Perselingkuhan situasional. Perselingkuhan situasional adalah bentuk pengkhianatan yang terjadi secara spontan dan biasanya dipicu oleh keadaan tertentu, seperti suasana pesta, perjalanan kerja, atau saat berada di bawah pengaruh alkohol. Meskipun seringkali dianggap sebagai kesalahan sesaat, dampaknya tetap signifikan karena melibatkan pelanggaran kepercayaan dalam hubungan. 5. Perselingkuhan balas dendam. Perselingkuhan balas dendam adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan sebagai respons emosional atas rasa sakit hati, seperti akibat perselingkuhan atau tindakan menyakitkan lain dari pasangan. Meskipun terlihat sebagai cara untuk membalas dendam, kenyataannya, perselingkuhan ini jarang memberikan kepuasan jangka panjang. Sebaliknya, tindakan ini seringkali memperburuk konflik, memperdalam luka emosional, dan merusak kepercayaan yang mungkin masih tersisa dalam hubungan. Membalas dendam melalui perselingkuhan hanya menciptakan lingkaran pengkhianatan yang semakin memanas, sementara langkah untuk memaafkan, memperbaiki hubungan, atau mengambil keputusan yang lebih sehat dapat membuka jalan menuju penyelesaian yang lebih baik dan bermakna. 6. Perselingkuhan berdasarkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Perselingkuhan karena kebutuhan yang tidak terpenuhi biasanya terjadi saat seseorang merasa kurang dihargai, kurang diperhatikan, atau merasa tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam hubungan. Misalnya, pasangan yang sibuk dan sering absen secara emosional bisa membuat seseorang mencari perhatian atau kasih sayang dari orang lain. Saat merasa ada sesuatu yang kurang, sebaiknya bicarakan secara terbuka dengan pasangan daripada mencari pelarian.
Hubungan yang sehat adalah tentang saling mendukung dan memahami kebutuhan satu sama lain. Jika ada masalah, lebih baik diatasi bersama daripada melibatkan orang lain yang justru bisa merusak kepercayaan. 7. Perselingkuhan jangka panjang. Perselingkuhan jangka panjang adalah bentuk pengkhianatan yang berlangsung lama dan sering melibatkan hubungan emosional serta fisik dengan pihak ketiga. Meski terlihat seperti hubungan sampingan, dampaknya jauh lebih serius karena melibatkan kebohongan yang mendalam dan berkepanjangan. Masalah ini biasanya muncul karena kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hubungan utama atau kurangnya komunikasi yang sehat. Namun, tetap saja, memilih jalan perselingkuhan hanya akan menambah masalah, bukan menyelesaikannya. Jika hubungan sudah terjebak dalam situasi seperti ini, penting bagi kedua pihak untuk jujur dan memutuskan langkah terbaik, apakah memperbaiki hubungan utama atau melepaskan dengan baik-baik. Kunci utama untuk mencegah hal ini adalah komunikasi terbuka, saling memahami, dan menjaga kepercayaan satu sama lain. Itulah beberapa jenis perselingkuhan yang umum terjadi. Lebih terbukalah dengan pasangan. Pastikan kebutuhan emosional dan fisik dibahas dengan pasangan. Jika ada masalah mendalam, pertimbangkan konseling untuk memperbaiki hubungan. Terima kasih sudah menonton.